tombol subscribe. Hi learners, how's it going? Welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chan. Nah, di video kali ini kita akan mengenal apa itu conditional sentence. Buat teman-teman yang sedang belajar conditional sentence, mari kita perdalam materi yang apa itu disebut dengan conditional sentence dan bagaimana tipe-tipe yang ada di conditional sentence ini. Maka dari itu, ikutin terus ya videonya, oke? Jangan di-skip. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence itu juga bisa disebut sebagai kalimat pengandaian loh teman-teman. Sesuai dengan namanya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai ya kan? Nah, namun perlu teman-teman ketahui bahwa conditional sentence ternyata memiliki beberapa tipe yang kondisinya tentunya berbeda-beda. Oke, nah conditional sentence itu tuh ada beberapa jenis. Penggunaannya itu tergantung pada fungsi kalimatnya. Pada dasarnya conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama ada if clause dan main clause ya. Bentuk tenses kedua klausa ini tuh bisa berubah berdasarkan jenis conditional sentence yang teman-teman gunakan tentunya. Oke, berikut ini adalah conditional sentence yang type pertama. Oke, teman-teman kita lihat nih. Conditional type pertama ini tuh digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan tuh terjadi di masa datang. Dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi ya. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk memungkinkan terjadi. Maka dari itu bentuk kalimat dari conditional sentence yang type pertama ini tuh memiliki bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Nah, rumusnya teman-teman harus ingat adalah if ditambah simple present tense, kemudian ada tenses simple future. Oke, harus diingat tuh rumusnya. Kita lihat nih contohnya teman-teman. Contoh yang pertama, if you study, you will pass the exam. Yang artinya jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Contoh yang kedua, if you wash your hands, you won't get sick. Yang artinya jika kamu cuci tangan, kamu gak akan sakit. Nah, dalam kalimat tadi ya kan, berarti ada kemungkinan situasi tersebut tuh tidak terjadi. Misalnya, walaupun belajar bisa aja kan, tetap tidak lulus ya enggak? Atau walaupun cuci tangan ya bisa aja dong tetap sakit. Namun masih ada kemungkinan besar bahwa teman-teman akan lulus ujian. Nah, contoh yang pertama tadi. Atau kalimat yang kedua itu nggak sakit sama sekali. Ya artinya teman-teman berandai nanti ke depannya teman-teman kayak gimana. Nah, itulah type yang pertama. Kita masuk ke conditional sentence yang type kedua ya. Berbeda loh dari yang type pertama. Type kedua ini digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memungkinkan kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan tentang ya kejadian di masa lalu ya kan. Nah, rumus yang ada di type kedua itu if ditambah tenses past simple kemudian tenses past future tense future ya atau would plus verb yang pertama. Oke. Contohnya nih, if I were you, I would rest right now. Jika aku adalah kamu, ya aku akan beristirahat sekarang. Contoh yang kedua, if you owned a theme park, what would you do? Jika kamu mempunyai teman hiburan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, berdasarkan rumus yang tadi ya. Dalam contoh yang pertama, jelas situasi tersebut tidak realistis sama sekali. Tidak mungkin aku bisa menjadi kamu. Dalam contoh yang kedua, ada kemungkinan kamu akan memiliki taman hiburan. Tapi kemungkinan tersebut sangat kecil ya.
kata would juga bisa digantikan dengan beberapa auxiliary verb lainnya seperti could atau might. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah penggunaan to be where. Dalam kalimat contoh yang pertama tadi, teman-teman ya mungkin bertanya kenapa nih subjeknya I kok pakainya was, bukan pakai was ya, kok pakainya where gitu. Nah, dalam conditional sentence yang type kedua, semua subjek baik itu tunggal ataupun plural, semuanya menggunakan to be where. Jadi was sama sekali nggak dipakai ya teman-teman. Ingat aja rumus yang tadi, oke? Nah, kita lanjut ke type yang terakhir, type ketiga nih teman-teman ya. Kalau type ketiga ya, kalau yang dari tadi tuh type pertama, type kedua membicarakan kondisi yang belum terjadi. Good job, Atari 621. Nah, kalau type yang ketiga itu digunakan untuk merujuk ke masa lalu ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali, artinya bertolak belakang dengan faktanya. Dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini itu bisa terjadi jika yang terjadi di masa lalu, atau bisa juga disebut sebagai penyesalan. Nah, rumusnya if ditambah past perfect kemudian koma, would have plus verb ketiga ya. Kalau yang conditional sentence type kedua tadi verbnya bentuk pertama, would verb pertama. Oke, kita lihat nih contohnya. If I had done my homework, I would have been able to play now. Jika saja saya sudah mengerjakan PR, saya sekarang bisa bermain. Atau contoh yang kedua, if Shirley had studied so hard, she would have gotten the scholarship. Jika saya belajar dengan giat, maka si Shirley yang tadi itu akan mendapatkan beasiswa. Nah, mari kita lihat pada contoh kedua yang tadi itu ya. Ada dua contoh kan, yang dimana kalimat tadi itu nggak benar-benar terjadi sama sekali. Yang dimana faktanya kalau di contoh kedua, Shirley itu nggak belajar dengan giat karena faktanya, nyatanya dia nggak mendapatkan beasiswa sama sekali. Nah, bagaimana cara menggunakan type ketiga? Yaitu ketika teman-teman menyesal kejadian apa yang teman-teman lakukan pada waktu dulu kayak gitu. Jadi berdampak menyesal sekarang. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai paham kan? Berlatih terus ya, biar lebih paham dan gak mudah lupa tentunya. Anyway, jika lebih mengerti lagi nih soal grammar dan aspek bahasa Inggris lainnya, you can join with us, oke? Terima kasih loh teman-teman sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.